Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan dalam ukhuwah Islamiyah kita, dan seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan membahas sosok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika bertanya sosok tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, keutamaannya sangat luar biasa sekali. Iya, langsung kita akan melihat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman jahiliyah sama di zaman Islam namanya adalah Sa'ad tetap. Iya, kalau kunyahnya sering dikatakan Abu Yahya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sangat dekat kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah dari ibunya, karena daripada Bani Zuhrah. Dan kalau lebih daripada kerabat Rasulullah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah pamannya Rasulullah dari pihak ibu. Maka dikatakan kalau dalam bahasa Arab, paman daripada pihak ibu namanya khal. Iya, namanya kata pamanku khali, paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak bapak namanya adalah ammi, begitu ya. Kalau kita kan di Indonesia tidak ada bedanya. Ini paman dari ibu, paman dari bapak sama aja, paman, bibi, gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab ketika dikatakan ini khali, oh berarti paman tapi dari pihak ibu. Nah, yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah paman daripada pihak ibunya, Masya Allah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini Masya Allah, iya, sungguh orang yang sangat luar biasa sekali. Kita buka satu persatu daripada lembaran-lembaran kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai mukminnya tapi membanggakan dia sebagai pamannya juga. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dengan dipegang tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah mengatakan, "Ini adalah pamanku. Ayo, siapa di antara kalian yang punya paman seperti aku punya paman?" Maksudnya apa? Siapa di antara kalian yang punya paman seperti halnya aku punya paman ini? Maksudnya kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Putus. Ya, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Maaf, saya barusan ngecek jaringan agak sedikit terputus. Iya. Putus tuh. Harus connecting. Ini saya gang tweets. Unmute non ya. Cek sound. Masuk. Iya, barusan terputus ya? Ya, tadi ada sempat nge-freeze sebentar bagi jemaah. Mohon maaf ada kendala. Dilanjut tadi. Ya, bismillah. Iya. Kita lanjut lagi, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kita lanjutkan, ya, bahwa yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau Rasulullah selalu mengatakan kata-kata yang sangat indah dengan menyebutkan kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya hadza khali falyurin mur'un khalahu aina akhwalakum. Dengan mengatakan katanya perkataan ini adalah pamanku. Ayo bagi siapa di antara kalian yang punya paman, perlihatkan padaku. Adakah kalian punya paman seperti aku punya paman ini? Masya Allah.
Ini menunjukkan kalau sesungguhnya Rasulullah sangat membanggakan kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dia. Dan punten, bukan hanya sekedar itu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Masya Allah. Kalau dilihat daripada, kita lihat daripada postur tubuhnya. Ataupun secara bentuknya atau khuluqiyahnya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini kata putrinya Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan mengatakan, ayahku ini adalah orang kalau dikumpulkan bersama orang-orang Arab pada waktu itu termasuk orang yang pendek. Iya, tidak tinggi. Orang yang pendek. Lalu apa? Dahdahan. Dahdah itu saminan. Saminan itu artinya gempal. Ataupun termasuk orang gemuk. Ya, gempal. Itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ghalidhul lahm. Jadi kulitnya ataupun dagingnya itu tebal. Itu kata apa namanya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu apa? Qasirul asabi. Terus tangan-tangannya itu pendek. Tangan-tangannya itu tidak akan biasa ada tangan-tangan yang panjang begitu ya. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tangan-tangannya itu adalah pendek tidak panjang. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Selanjutnya bukan hanya sekedar itu. Sa'ad bin Abi Waqqas kathirus sya'ar. Rambutnya itu apa? Sa'ad bin Abi Waqqas rambutnya itu banyak ataupun lebat. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika digambarkan seperti apa Sa'ad bin Abi Waqqas, inilah kenyataannya. Daripada ciptaan yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan termasuk orang yang tinggi dan orangnya gemuk, ya. Bukan hanya sekedar gemuk, tapi kulitnya pun adalah tebal, lalu rambutnya itu tebal, lalu apalagi dan dari bagian-bagian tangannya pun kalau bisa dibilangnya itu pendek-pendek, ya, tidak panjang-panjang. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang sangat luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas ini Islam. Memang di dalam riwayat ada yang menyatakan Sa'ad bin Abi Waqqas Islam di usia 17 tahun ataupun 19 tahun. Antara 17 ke 19. Bayangkan saja. Bagaimana seseorang yang di usia 17 tahun sudah mendapatkan hak ataupun sudah bisa menerima kebenaran di dalam hatinya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Jadi kalau dibilang Sa'ad bin Abi Waqqas seperti apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah mendapatkan kenikmatan dalam beribadah dan kenikmatan untuk mendapatkan hidayah itu di usia 17 tahun. Sebagai riwayat mengatakan 19 tahun. Namun antara 17 dan 19 tahun. Kalau kita cek bagaimana anak-anak kita di usia 17 atau 19 tahun. Seperti apa? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di usia 17 tahun itu sudah menerima yang namanya saringan dalam hatinya. Ini benar, ini salah. Dan sudah siap menanggung resiko apapun. Karena apa? Karena harus punten bersamaan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Islamnya ini ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan punten, Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang ketiga yang masuk Islam dari kalangan muda. Punten ya, kan kalau dari keluarga Rasulullah ya Siti Khadijah, lalu putrinya, lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib, tapi saat itu masih dalam keadaan anak-anak. Lalu Zaid bin Harithah juga dalam masih keadaan anak-anak. Tapi saat itu yang dikatakan kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan atani alayya zamanun wa ana umathilu thuluthul Islam. Telah datang kepadaku satu waktu yang mana waktu itu bagiku telah datang kepadaku pada waktu itu di zaman itu aku ini sepertiga daripada Islam yang ada. Maksudnya apa? Karena hanya baru tiga orang yang Islam. Hanya 3 orang yang Islam. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang Islam saat itu dari kalangannya pemuda ataupun yang sudah baligh dari laki-laki itu ada Rasulullah dan ada Abu Bakar dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas selalu bercerita kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang terakhir wafat. Ulangi lagi ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah dari kalangan sahabat yang terakhir wafat. Seakan-akan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin menyampaikan kepada setiap generasinya, ya, karena di zaman berikutnya di zaman Ali bin Abi Thalib ada, subhanallah di zaman Muawiyah juga ada, dan di zaman itulah Sa'ad bin Abi Waqqas wafat. Dan ini adalah zaman yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas orang terakhir dari sahabat Rasulullah SAW yang wafat. Usianya panjang sekali Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Iya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas usianya panjang sekali. Dan setiap berbicara kepada generasinya,
kepada anaknya, kepada teman dari anak-anaknya dengan mengatakan, telah datang kepadaku satu zaman yang mana pada waktu itu di dunia ini yang Islam hanya 3 orang. Rasulullah, Abu Bakar dan aku. Dan itu merupakan kebanggaan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Aku ini adalah orang yang pertama kali ataupun 3 orang yang saat itu di dunia masuk Islam. Baru 3 orang dari laki-laki dan balik. Siapa? Saat itu Rasulullah, Abu Bakar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dia ya, tentang mengatakan kata-kata yang sangat indah. Sa'ad bin Abi Waqqas wafatnya di zaman Muawiyah dan usianya sangat panjang sekali Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama kali melemparkan panah di dalam syariat Islam. Jadi kalau kita cek Zubair bin Awam yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah yang pertama kali melemparkan panah ataupun saham dengan kekuatannya, dengan keindahannya dan kecepatannya dan kelihayannya. Jadi kalau sekarang ingin diperjelas, siapakah sahabat yang paling jago untuk main panahnya? Jawabannya nggak usah ragu-ragu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak pernah Sa'ad bin Abi Waqqas khususnya ketika di dalam perang Uhud nampak, lihat sejarah ya, kecuali satu saham yang dibawa ini begitu dilepaskan pasti kena. Setiap dilepaskan pasti kena, setiap dilepaskan pasti kena. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau ingin menembak ataupun memanah di mana sasarannya, itu bisa jadi tidak langsung ditempatkan ke sasaran. Beliau sangat tahu ini angin arahnya kemana, lalu seperti apa, lalu dia bisa saja yang akan ditembak di depannya tapi diarahkannya agak sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Kenapa? Ikuti arah angin. Seakan-akan subhanallah antara busur dengan hadap itu dengan tujuan itu sudah ada koneksinya. Jadi tepat saja. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana yang ini tepatkan itu yang dilepaskannya. Sementara anak-anak kita mungkin kalau ngelihat jago panah itu langsung ke Robin Hood larinya. Larinya ke Robin Hood gitu ya. Tidak pernah mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Jadi kalau dibilang, Masya Allah teman-teman kita yang ahli di dalam masalah film-film kartun untuk anak-anak. Cobalah ketika diceknya dengan mengatakan untuk membayangkan kepada seseorang yang ketika naik kuda gitu ya. Lalu kudanya yang hitam naik ke atas kakinya, terus pakai topeng setengah, pakai topi hitam, ada sayapnya begitu lari. Orang pasti mengatakan, oh itu Zorro, begitu kan? Ahli pedang, ahli kuda. Padahal itu cuma cerita aja. Kenapa kita tidak menggambarkan sosok orang yang ketika naik kuda dengan gagahnya, lalu dengan pedangnya yang sangat luar biasa. Ketika itu adalah Zubair bin Awam, oh itu adalah Khalid bin Walid. Dan inilah penting sekali untuk dikenalkan kepada generasi kita, anak-anak kita. Ketika ada panah, lalu coba panah itu diangkatnya gitu. Walaupun orang itu gambarannya hanya gambaran hitam saja gitu. Ataupun gambaran sekilas saja. Tapi begitu panah diangkat, melihat demikian, langsung bilang, oh itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Alangkah indahnya orang itu ketika melihat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sangat luar biasa. Zubair bin Awam yang pernah kita sampaikan di pertemuan lalu. Kalau sudah naik kudanya, Masya Allah, bisa lenggok kanan, lenggok kiri. Bisa jadi, subhanallah, dia itu luar biasa. Ya, dengan kudanya bagaimana mahir dalam berperang. Tapi punten, saat ini generasi kita mungkin sangat-sangat banyak yang tidak mengenal terhadap peristiwa seperti itu. Nah, yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata, Masya Allah, panahnya sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW ketika di dalam perang Badar, dalam perang Uhud kita sudah tahu bagaimana yang namanya Rasulullah SAW di dalam perang Uhud ini, karena ketidaktaatannya para pemanah pada turun untuk mengambil ghanimah, maka saat itu Khalid bin Walid dalam keadaan kafir masih saat itu berputar di belakang gunung Uhud. Akhirnya umat Islam berada dalam keadaan posisi terperangkap, berada di tengah. Maka Rasulullah naik ke atas, naik ke atas gunung. Saat naik ke atas gunung itulah Rasulullah SAW dikejar oleh orang-orang kafir. Dan saat itu Rasulullah SAW dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi bisa dibayangkan Rasulullah naik ke atas gunung, lalu orang-orang kafir ingin mengejarnya terus, dan Sa'ad bin Abi Waqqas terus berusaha bersama Rasulullah naik ke atas gunung. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum jami'an naik ke atas. Dan saat naik ke atas, Rasulullah SAW memegang busur itu, diserahkan kepada ini Sa'ad, irmi ya Sa'ad, serahkan irmi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad, seperti itu. Jadi Rasulullah melihat, memegang busur, melihat mana mendekat. Ketika melihat orang, ya irmi ya Sa'ad, lempar Sa'ad, itu dia. Irmi itu artinya lempar. Lempar wahai Sa'ad, itu orangnya. Lempar Sa'ad, itu orangnya. Lempar Sa'ad, itu orangnya. Masya Allah, Sa'ad hanya tinggal mengambil, tembak. Tembak, dan tidak ada satupun panah yang dilepaskan atau busur yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali tepat sasaran. Sampai Rasulullah mengatakan, irmi fidaka bi abi anta wa ummi. Masya Allah, punten bahasa ini. Rasulullah SAW mengucapkan fidaka bi abi anta wa ummi, irmi ya Sa'ad. Ini kalau sudah mengatakan fidaka bi abi anta wa ummi, ya, kita tidak boleh mengatakan fidaka bi abi anta wa ummi kecuali hanya untuk Rasulullah SAW saja. Iya, tapi kalau Rasulullah, apa arti fidaka bi abi anta wa ummi itu? Dengan mengatakan kalimatnya apa ya? Ini adalah pujian yang sangat luar biasa ketika diucapkan fidaka bi abi anta wa ummi. Iya. Ini adalah pujian yang luar biasa, seakan-akan kata-katanya dengan mengatakan tebusanku adalah kecintaanku kepada ibu bapakku. Seperti itu. Jadi seakan-akan dengan mengatakan aku ini mencintaimu, seakan-akan, ya, ataupun kalimatnya ini sekedar pujian yang tinggi. Aku ini sangat mencintaimu, ya. Ataupun fidaka bi abi anta wa ummi, artinya dia mengatakan lakukan, tebusannya adalah cintaku kepada ibu bapakku. Seperti itu. Iya. Kata-kata fidaka bi abi anta wa ummi, para sahabat pada Rasulullah bagus. Fidaka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, seperti halnya kisah Abu Bakar yang pernah saya sampaikan. Bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan kalau dirinya itu akan wafat, maka Abu Bakar menangis di matan, fidaka bi abi anta wa ummi, ya, bahwa sesungguhnya aku akan tukar asal kau hidup dengan kecintaanku kepada ayah ibuku. Istilahnya demikian. Maka kalau Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas fidaka bi abi anta wa ummi, ini adalah sanjungan yang tinggi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika diucapkan fidaka bi abi anta wa ummi irmi ya Sa'ad. Masya Allah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa ketika Rasulullah menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan benar. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Tidak ada orang yang berani mendekat lagi. Kenapa? Setiap mendekat kepada Rasulullah SAW, siap-siap dengan panahnya, busurnya Sa'ad yang langsung untuk kena kepada siapa yang mendekatnya. Masya Allah. Ini adalah dahsyatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di usia 17 tahun sudah Islam. Iya. Lalu ikut hijrah pada Rasulullah SAW. Di perang Badar ikut, di perang Uhud ikut, dan setiap peperangan ada. Maka Rasulullah SAW doa. Doanya yang sangat indah sekali. Semua tahu doa yang Rasulullah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam mengatakan kalimatnya saddid ramyatahum wastajib du'aahum. Ya, saddid ramyatah wa istajib du'aah. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, tepatkan lemparan Sa'ad dan kabulkan semua doa-doanya. Masya Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ada satupun yang meleset kalau dia radhiyallahu an sudah melepaskan busurnya. Dan tidak ada doa yang diaminkan atau didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali doanya mustajab. Mustajab itu fauran. Fauran itu dengan cepat, langsung. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini punten, kalau seandainya ada masalah dengan beberapa teman-temannya atau segala macam, Sa'ad bin Abi Waqqas cukup gini, a'ad'u lak, ya, a'ad'u ilaik, kalimatnya ngaku loh. Kalau enggak saya doa nih sama Allah. Jangan. Para sahabat begitu. Jangan. Kenapa? Doanya bahaya, mustajab. Sampai ada suatu persengketaan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan orang Ansor, ya. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mengatakan, apakah aku doa untuknya? Aku akan doakan dia. Tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, jangan ya Sa'ad, jangan. Kenapa? Bahaya kalau sudah berdoa. Ya, makanya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat mustajab, sangat manjur sekali. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menjadi gubernur di Kufah. Ya. Setelah berada di gubernur di Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berada di Kufah, lalu tinggal di sana, memegang kendali ataupun menjadi gubernur di Kufah.
dan Umar bin Khattab saat itu datang ke Kufah, ya, lalu melihat situasi di Kufah, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada setiap masjid, tanya semuanya. Subhanallah, ya, dan semuanya mengatakan, Rasul bertanya bagaimana tentang Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pimpinan kalian, apakah dia itu baik, apakah dia itu adil, apakah dia itu memikirkan kalian, apakah dia itu pantas untuk menjadi imam kalian. Semua masjid dengan mengatakan kata-katanya, kami ini sangat senang dengan Sa'ad. Dia ini adalah orang yang adil. Dia ini sangat memperhatikan kami. Dia itu adalah orang yang sangat peduli terhadap rakyat. Dan dia ini Masya Allah orang yang sangat-sangat pantas untuk jadi imam kami. Setiap masjid disampaikan dan ditanya oleh Umar bin Khattab, jawabannya puas dengan kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecuali ada satu masjid. Iya. Begitu Rasulullah datang ke satu masjid, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Ketika Umar bin Khattab bertanya, bagaimana pendapat kalian? Sama pertanyaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampaikan kepada kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua yang di Kufah jawabannya bagus. Kecuali ada seorang laki-laki namanya Usama ibn Qatadah. Atau sering dikatakan kalimatnya, kunyahnya dikatakan Abu Sa'dah. Iya. Dia mengatakan, iya, amma annaka ya ansyadtana inna Sa'dan la yasiru bisariyah. Subhanallah, ya, wala yuqsimu bisawiyah wala yaqda bil qadiyah. Ini kata-katanya. Jadi ini yang namanya Usama ibn Qatadah mengatakan begini ketika Umar bin Khattab bertanya, ya Amirul Mukminin, tadinya saya nggak mau bilang masalah Sa'ad, tapi karena engkau bertanya dan kamu memaksa tentang masalah ini, ya saya akan jawab apa adanya. Orang lain tuh nggak berani jujur untuk bicara masalah ini, tapi aku berani jujur tentang masalah Sa'ad. Lalu Rasulullah bertanya mengatakan, Umar bin Khattab bertanya mengatakan, apa yang ingin kau sampaikan tentang Sa'ad? Lalu dia mengatakan, saya ingin sampaikan sejujurnya tentang Sa'ad. Apa? Dia ini kata-kata dia bilang mata, la yasiru bisariyah. Dia ini kalau ada jihad, kalau ada peperangan, dia nggak pernah ikut perang bersama pasukan. Malah dia ini hanya diam saja di rumah dan tidak ikut pernah bersama dengan pasukan. Kata orang itu. Kata Usama ibn Qatadah. Lalu mengatakan, wala yuqsimu bisawiyah. Dan dia ini apabila mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dia tidak bisa membagi dengan rata. Tidak bisa membagi dengan sempurna. Tidak rata. Iya, selanjutnya mengatakan wala yuqda bil qadiyah, dan dia ini tidak bisa memberikan hukuman kepada seseorang dengan adil. Bayangin, dia tiga mengatakan, ya Amirul Mukminin, karena engkau telah bertanya kepada kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya saya akan jujur mengatakannya. Yang lain nggak berani bicara ini, tapi saya berani. Kenapa? Karena ini adalah kebenaran yang ada. Yang namanya Sa'ad tidak pernah ikut bergabung bersama dengan pasukan. Yang namanya Sa'ad ini apabila mendapatkan ghanimah tidak pernah membagi ghanimah dengan adil. Ya. Dan namanya Sa'ad ini apabila ada orang yang sedang bertikai, maka dia tidak pernah memberikan hukuman dengan sempurna, dengan adil. Pasti ada yang terzalimi. Itulah Sa'ad. Subhanallah. Orang itu menzalimi Sa'ad, memfitnah Sa'ad. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, karena Sa'ad ada. Ya, wahai Sa'ad. Ada orang mengatakan demikian. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya tersenyum. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kalimat, ya Allah, iya. Kalimatnya, qala Sa'ad, amma ana sa'ad'u lahu bisalas. Dia telah melakukan 3 hal kepada aku, maka aku akan mendoakan pada Allah untuknya dengan 3 perkara. Iya. Untuknya dengan 3 perkara. Ini doa Sa'ad itu mustajab sekali. Apa? Lihat kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, in kana hadzal rajul qama riya'an was sum'ah. Ya Allah, apabila laki-laki ini berbicara seperti ini karena kesombongannya, iya, dan karena ingin dipandang oleh orang, maka saya akan doa untuknya. 1, fa'atil umrah. Ya Allah, panjangkan umurnya. Subhanallah. Ya Allah, panjangkan umurnya, kata Sa'ad. Wa adim fakrah, dan panjangkan juga kefakirannya. Bayangkan, kata Sa'ad, usianya panjangkan, lalu bersama dengan kefakiran. Wa arridhu lil fitan, dan jadikanlah orang ini penyebar fitnah, penyebar ujian. Jadi kalau penyebar fitnah, penyebar ujian, kalau bahasanya kalau penyebar ujian,
Kalau misalnya ada seseorang di satu kampung tempat jadi bikin masalah, pembuat onar. Iya, jadi istilahnya dengan mengatakan membuat fitnah, membuat onar, membuat orang tidak senang. Seperti itulah digambarkannya, ada 3 doanya. Panjangkan umurnya, bersama kefakiran, iya, bersama dengan orang tidak menyenanginya karena orang ini penyebar fitnah. Subhanallah. Ternyata apa? Ya Rabb, iya. Telah bertahun-tahun di zaman setelah Sa'ad wafat, ya, bertahun-tahun ternyata di pasar ada orang tua yang hidup di pojokan pasar. Orang tua ini, subhanallah, orang tua ini dalam keadaan punten, sakit-sakitan. Kulitnya aja udah keriput, lalu ada penyakit kulitnya juga, ya. Lalu matanya saja semuanya sudah tertutup dengan apa? Dengan alisnya. Ini sudah memutih semuanya, jenggot sudah mutih, ini alisnya sudah mutih dan ketutup matanya. Dan dia berada di pojokan pasar. Dia hidup usia panjang, tapi fakir. Fakir dalam keadaan apa? Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maksudnya apa? Tidak bisa mencari nafkah karena sudah tua, apalagi hanya mengandalkan siapa yang kasih. Lalu yang sangat mengerikan, setiap ada perempuan yang berlalu di hadapannya, pasti matanya itu mengedipkan seakan-akan apa ya? Kalau bahasanya itu genit gitu ya mungkin ya. Ataupun bahasanya itu yang menggoda para wanita. Mau wanita yang berlalu, mau apa, matanya itu kedip-kedipan. Iya, mata apa tuh? Gatal matanya gitu. Jadi orang pada benci ngelihat ini. Udah tua begini. Lalu masih gatelan, masih gendit begini. Lalu istilahnya dalam keadaan fakir hidup. Lalu ditanya mantan, apa yang kamu kejadiannya? Kenapa kau begitu? Dia jawab mengatakan, Syekhun atau dikatakan ana maftunun bidakwati Sa'ad. Maka terkenalah di pasar itu Syekhun maftunun asabahu dakwati Sa'ad. Ada seorang tua, syekh itu orang yang tua maksud di sini ya. Syekhun maftunun, orang tua yang terkena daripada punten doanya Sa'ad. Itu doanya mustajab. Doa Sa'ad itu sangat-sangat mustajab sekali. Masya Allah. Makanya itu diawali dengan perkataan Rasul SAW dengan ucapan apa? Kata Rasul SAW dengan mengatakan ucapannya apa tadi? Allahumma ya Allah saddid ramyata. Tepatkan setiap yang dilemparkan olehnya dan kabulkan setiap doanya. Masya Allah. Itu doa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah kata-kata yang sangat indah. Lalu selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kita kembali lagi. Ketika masuk Islamnya, jangan dikira Sa'ad bin Abi Waqqas ini santai, enak ketika masuk Islamnya, tidak. Justru saat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, apa yang terjadi kepada beliau ini? Ibunya yang sungguh-sungguh sangat kehilangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan beliau itu berniat. Apa yang dilakukan oleh dia, ibunya ini? Ibunya berniat untuk apa? Ibunya berniat untuk tidak makan, untuk tidak minum. Agar Sa'ad itu kasihan kepada ibunya. Iya, rela mati, rela apapun yang terjadi. Yang penting Sa'ad ini bisa punten kembali ke agama berhalanya. Itu yang dilakukannya. Maka ibunya Sa'ad tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Biar saja, diamkan saja. Itulah kejadiannya kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka datanglah keluarganya ataupun keluarga daripada Sa'ad kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, datanglah ibumu dalam keadaan sakit. Cobalah kamu datang ke sana. Jenguklah ke sana. Apa kata Sa'ad? Saya tidak akan menjenguknya. Kenapa? Karena saya tahu nanti begitu saya masuk sana, saya nggak bisa keluar lagi. Bisa jadi saya ini dikurung di rumah dan saya ini ditutup di rumah. Sa'ad tidak mau. Ibumu tidak mau makan, tidak mau minum, nggak apa-apa, saya biarin aja. Akhirnya datang lagi keluarganya. Setelah berhari-hari dia katakan, wahai Sa'ad, ibumu sepertinya akan meninggal dan akan lepas nyawanya. Maka cepatlah tengok dan kami tidak akan pernah mengurungmu. Dan tidak ada yang akan mengurungmu, silahkan bebas. Hanya temui ibumu saja. Dengan harapan begitu melihat ibunya, nanti kasihan terhadap ibunya. Dan setelah itu akan nurut kepada apa yang diinginkan oleh ibunya. Datanglah Sa'ad ke tempat ibunya. Ternyata benar. Ibunya dalam keadaan mungkin dibilangnya ya kelaparan, ya dehidrasi. Tidak makan, tidak minum, berada dalam keadaan diam di kasur. Lalu Sa'ad mengatakan, ya ummah,
ibuku tersayang, ibuku tercinta. Semua sudah tahu di kota Mekah kalau aku ini adalah anak yang berbakti kepada ibu. Semua sudah tahu di kota Mekah kalau aku ini adalah anak yang berbakti kepada ibu. Tapi untuk masalah ini mohon maaf, saya tidak akan pernah meninggalkan agama yang saya pegang. Agama Muhammad Rasulullah, tentang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya tidak akan pernah meninggalkannya. Minumlah bu, makanlah bu, silakan. Ibunya tidak mau minum dan tidak makan. Dia katakan kekeh, aku tidak akan minum dan tidak akan makan sebelum kamu kembali ke dalam agama lama. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Lalu ibunya mengatakan, saya pun tidak akan pernah makan dan minum sebelum kau meninggalkan agama barumu itu. Punten, apa yang dikatakan Sa'ad? Ini terkenal sangat-sangat luar biasa sekali. Ya ummah, wallahi, wahai ibuku tersayang, demi Allah. Kalimatnya, punten bahasanya. Lau kana laki mi'atu ruh. Seandainya engkau memiliki 100 nyawa. Wa kharajat wahida. Lalu harus keluar nyawa itu satu persatu. Dengan cara seperti ini. Maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini. Masya Allah. Lihat ketangguhan apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ibu, demi Allah seandainya engkau memiliki 100 nyawa sekalipun. Lalu harus keluar satu persatu. Meninggalkan ruhmu ini. Demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini. Kenapa? Karena aku ini sudah sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang mau makan tidak makan itu bukan urusan saya. Karena saya tidak akan pernah meninggalkan syariat ini. Maka pamit Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai Al-Quranul Karim tegas memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Seandainya ibumu, bapakmu, orang tuamu untuk berusaha menjadikan kamu mensyirikan aku, kata Allah, pada tuti'huma, jangan kau taati dia. Jangan kau taati dia. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ingat, kamu tetap harus berbuat baik kepada ibu bapamu. Gauli ibu bapamu, cintai ibu bapamu, sayangi ibu bapamu, hormati ibu bapamu, apapun yang terjadi. Iya, apapun yang terjadi, tetaplah untuk sayang dan hormat kepada ibu bapak. Bismillah. Dengan kata-katanya demikian. Ucapannya, iya. Dengan mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi punten, kalaupun mungkin di antara teman, di antara sahabat, ada seorang anak ternyata ibunya bukan beragamakan Islam, iya. Hormati, cintai, sayangi, tetap hormat dan tetap dekat dengannya. Namun ingat, tapi kalau seandainya, punten, iya, untuk mengajak dalam kekafiran, itu tidak boleh dan itu wajib untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Islam melarang tentang masalah ini dan tidak boleh untuk apa coba? Untuk nurut kepada hal yang membuat seseorang ini membuat menjadi orang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'anul Karim dengan tegas mengatakan tadi dengan ucapannya wa in jahadaka ala an tusyrik bi, apabila diajak untuk berbuat syirik oleh kedua orang tuamu, maka engkau jangan mentaatinya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kalau seandainya untuk di mana? Untuk di dunia tetap menghormati dan mencintai orang tua. Masya Allah. Ini kata-katanya sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Selanjutnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lihat keadaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Masya Allah. Bukan hanya sekedar Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah yang namanya seorang sahabat, jago perang, iya, ataupun jago mana. Tapi ternyata masalah keislamannya pun sangat-sangat luar biasa sekali. Saya akan sampaikan hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara yang sangat berkesan. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya ikut dalam peperangan. Namun di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, seakan-akan tugas dalam peperangannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan mengendor, tapi apa? Abu Bakar, Umar, iya, punten, memberikan tugasnya itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tugas seperti tugasnya itu, punten ya, tidak di medan perang lagi, karena kecerdasannya, kepinterannya,
Jadi lebih kepada mungkin bahasanya untuk memudahkan pemahaman kita saja ya. Mungkin tidak ke lapangan lagi. Tapi apa? Mungkin bahasanya perkantoran kayak gitulah mungkin ya. Jadi ada yang ke lapangan, ada di kantor gitulah kira-kira. Hanya untuk memahamkan saja. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas lebih sibuk mengurus zakat. Perzakatan dikumpulkan, dibagikan. Cara membagikannya, diserahkannya kemana? Jadi mengatur zakat. Itulah yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih kepada apa? Lebih kepada pembagian pengurusan ataupun pembagian zakat, memutarkan ekonomi, bagaimana caranya mengembangkan masyarakat, istilahnya mengangkat daripada derajat masyarakat agar tidak menjadi miskin, tidak fakir, tapi mendapatkan lapangan pekerjaan. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memang ahli dalam masalah itu juga. Ini yang terjadi. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi saat itu? Di zaman Umar bin Khattab ada yang namanya perang Qadisiyah. Nah inilah, simpan baik-baik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam perang Qadisiyah. Memang walau bagaimanapun harus menyampaikan tentang perang ini. Karena apa? Karena memang ini adalah bintangnya sosok yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu melawan bangsa Persia, Romawi. Iya, subhanallah, auzubillah. Iya. Di bangsa Romawi itu, punten bangsa Persia maksud saya, ini dipimpin oleh seorang panglima namanya Rustum. Dan dia membawa 100.000 pasukan. Membawa 100.000 pasukan. Lalu saat itu Umar bin Khattab, karena ini perang sangat penting sekali, melawan bangsa Persia dan membawa pasukan 100.000 pasukan, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku yang langsung akan memimpin pasukan ini. Kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, saya yang langsung akan memimpin pasukan ini dan saya langsung akan bergerak dengan membawa pasukan 30.000 pasukan. Bayangkan ya, 30.000 pasukan melawan 100.000 pasukan, kayaknya jomplang jauh sekali ya. Makanya dari dulu, dari sejak terjadi perang Badar sampai hari ini pun, seandainya ada peperangan antara mukmin dengan orang kafir, insya Allah biiznillah tidak pernah ceritanya pasukan orang mukmin lebih banyak daripada pasukan orang kafir. Tidak pernah terjadi. Dari sejak terjadi di perang Uhud ataupun di perang Badar sampai hari ini apabila terjadi peperangan, orang mukmin ini dalam keadaan jumlahnya sedikit. Mereka banyak. Paling tidak jumlah banyak orang mukmin, tapi punten-punten, alat-alatnya tidak seperti mereka yang memiliki canggihnya luar biasa. Begitulah keadaannya dan begitulah kejadiannya. Simak baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saat itu Umar bin Khattab sudah menyiapkan pasukan dan Umar bin Khattab untuk siap bergerak. Untuk apa? Bergerak menuju ke peperangan, yakni ke Qadisiyah. Sudah siap dalam pergerakan, sudah siap untuk bergerak. Tiba-tiba, punten, di situ ada ide daripada Ali bin Abi Thalib, dari Utsman bin Affan dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, jika engkau ikut berperang menuju ke Qadisiyah, lalu apa yang terjadi di Qadisiyah kita tidak tahu. Kita harus hati-hati. Seandainya kita ini ternyata ya harus tumbang dalam perang Qadisiyah, lalu engkau wafat dalam peperangan ini, siapa yang akan memimpin Madinah? Tapi kalau seandainya engkau berada di Madinah, lalu kami berperang dan kami kalah, saya rasa mereka bilang, atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dengan mengatakan, kalau kami kalah dan kami sampai syahid di sana, Madinah aman. Dan Madinah tidak pernah kehilanganmu. Maka kami mohon, ya Amirul Mukminin, Anda untuk tetap di kota Madinah. Maka semua para sahabat, kibarus sahabat, meminta kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab untuk tetap berada di kota Madinah, tidak ikut dalam pertempuran ke Qadisiyah. Itulah kejadiannya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menerima dengan mengatakan, baik, jika memang ini adalah kesepakatan Anda dan menginginkan aku untuk berada di kota Madinah, kami siap berada di kota Madinah dan silahkan kalian berangkat untuk menuju ke Qadisiyah. Tapi yang jadi PR sekarang, yang menjadi hal yang penting itu siapa yang harus menjadi pemimpin dalam peperangan ini. Kenapa? Di dalamnya ada ahli dalam peperangan. Ada Khalid bin Walid di sana. Ada yang namanya punten Zubair bin Awam juga ada di sana. Ada di sana Thalha bin Ubaidillah juga ada di sana. Subhanallah. Punten lagi di sana bukan hanya sekali itu, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Khalid bin Walid. Semua ahli dalam strategi perang. Dan semua orang-orang para sahabat, kibarus sahabat,
Yang ada ikut di situ. Abdurrahman bin Auf juga ada di sana. Ada Sa'id bin Zaid juga ada di sana. Ada Usama bin Zaid juga ada di sana. Semuanya ada di situ. Untuk apa? Siap untuk berperang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka kata punten Umar bin Khattab dengan menyebutkan, baik, siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi pemimpin? Memegang kendali yang sangat dahsyat ini. Perang melawan bangsa Persia. Dan ini adalah perang yang sangat luar biasa. 100.000. Iya, 100.000 melawan berapa? 100.000 melawan 30.000. 30.000 dari orang mukmin. Umar bin Khattab berpikir, siapa kira-kira yang pantas ya? Lalu kata Rasulullah mengatakan, dan kata Umar bin Khattab mengatakan, Ashiru alayya. Ayo musyawarah, izinkan kalian ataupun pendapat kalian apa? Pendapat kalian siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin? Subhanallah. Ya, ashiru ilayya ya ibadallah. Kalimatnya mengatakan, ayo ide kalian siapa yang akan pantas untuk memimpin pasukan ini? Subhanallah, semua berpikir. Para sahabat merenung, siapa yang pantas ya? Semua pantas, siapa yang pantas? Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf, subhanallah, melantunkan kata-kata yang luar biasa. Ya Amirul Mukminin, wajadtuhu. Kata-katanya. Ya Amirul Mukminin, aku temukan orangnya. Aku telah temukan orangnya. Kata siapa? Kata yang namanya Abdurrahman bin Auf. Wajadtuhu. Aku temukan orangnya. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, Man, siapa? Siapa yang kau sebut itu kira-kira siapa? Yang pantas siapa? Ya Abdurrahman bin Auf siapa? Tunjukkan. Pendapatmu siapa? Lalu kata Abdurrahman bin Auf, wajadtuhu. Aku tahu siapa? Asadun fi arinihi. Dalam riwayat Asadun fi barathinihi. Subhanallah. Maknanya dengan mengatakan punten. Ada yang mengartikan kata-kata yang sangat luar biasa. Siapa itu namanya? Siapa orang yang kau tunjuk wahai Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan namanya, tapi sifatnya. Asadun fi arinihi. Dalam beberapa riwayat Asadun fi barathinihi. Maknanya adalah pertama, yang aku tunjuk adalah seorang singa yang berada di puncak paling tinggi. Kalau sudah turun berarti apa? Berarti akan berburu. Singa, ya. Kalau seandainya dalam keadaan berada di puncak tinggi, dia itu sedang apa? Sedang memantau. Mana yang perlu untuk ditangkap, mana yang perlu untuk diambil, itu singa. Iya. Itu kata-kata fi barathini. Jadi maknanya singa yang berada di satu bukit ataupun satu tempat yang tinggi, dan singa itu berada di atasnya dan melihat ke bawahnya. Ada apa? Siapa yang harus ditangkap? Siapa? Itu mengatakan asadun fi barathini. Riwayat lain asadun fi arinihi artinya adalah seorang singa yang menyembunyikan kukunya. Tapi kalau diperlukan, kuku itu akan keluar. Masya Allah. Itu kata-kata yang sangat indah sekali. Siapa yang pantas itu wahai Abdurrahman bin Auf? Dia adalah singa yang berada di bukit sedang memantau siapa yang mesti disergap. Ataupun dia adalah seakan singa yang tidak mengeluarkan kukunya, tapi kalau diperlukan kukunya akan keluar. Kapan singa itu akan keluar kukunya? Kalau memang ingin punten menyerang musuhnya. Masya Allah. Lalu kata punten Umar bin Khattab, Man, ya siapa itu? Jawaban dengan mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka semuanya para sahabat mengatakan Allahu Akbar. Memang pantas untuk menjadikan pemimpin ini. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan Allahu Akbar. Kata Umar Allahu Akbar. Dan Umar bin Khattab tanpa ragu, tanpa berpikir sebentar Sa'ad ya. Enggak. Para sahabat juga enggak. Sebentar Sa'ad gimana ya? Enggak. Sahabat langsung katakan Allahu Akbar. Wafaqna, kami sepakat. Lalu Umar bin Khattab ketika disebut nama Sa'ad mengatakan Allahu Akbar. Betul, Sa'ad. Sedang apa Sa'ad pada waktu itu? Bagi-bagikan zakat. Iya, karena tugas dari negara untuk mengatur zakat yang masuk ini bagaimana untuk wakaf semuanya itu Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Amirul Mukminin. Datang. Bayangkan saja. Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggilnya tiba-tiba dengan kata-katanya, wahai Sa'ad, Anda ditugaskan untuk apa? Untuk segera berperang. Siap berperang, bukan hanya berperang, tapi Anda pimpin pasukan yang dahsyat untuk ke Qadisiyah. Subhanallah,
Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan? Kata-katanya, sami'na wa ta'na. Kami dengar perintah Amirul Mukminin dan kami siap untuk menjalankannya. Masya Allah, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berjalan dengan membawa diperkirakan 30.000 pasukan, jalanlah ke sana. Allahu Akbar. Lihat kata Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan. Umar bin Khattab kata-kata yang sangat luar biasa. Ya, kata-kata yang sangat luar biasa Umar bin Khattab ini ucapannya. Yang indah sekali. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Sa'ad. Ya, wahai Sa'ad. Berikan kepadaku nanti setelah engkau tiba di sana, berikan kabar kepadaku. Bagaimana tentang posisi kalian? Siapa yang di sebelah kanan? Siapa di sebelah kiri? Lalu apa taktitnya? Bagaimana siasatnya? Lalu mereka orang-orang kafir akan datang berapa jumlahnya? Mereka punya siasat apa? Pokoknya setiap wasaf, setiap kejadian tolong beritakan kepada kami. Ka'annani anzur ilaihim. Seakan-akan aku menyaksikan di tempat itu. Bayangkan itu kata Umar bin Khattab. Wahai Sa'ad, tulis semua kejadian yang ada. Siapa di sebelah kanan, siapa di sebelah kiri, siapa di depan. Bagaimana keadaan musuh. Semua catat dan berikan kepada kami beritanya. Seakan-akan aku menyaksikan perang itu. Masya Allah. Itu kata Sa'ad bin Abi. Seakan-akan aku menyaksikan perang itu kata Umar bin Khattab. Tulis semuanya, kejadiannya. Dan tulis kabar-kabar sampai. Bisa cepat kabar? Bisa. Jadi kalau dulu kabarnya itu bisa cepat ya. Bisa dengan suara, bisa dengan surat, bisa. Tinggal pos di sini, pos. Ya, kayak pesan berantai. Jadi tidak perlu nggak usah lama. Tinggal serahkan, cepat sampai. Berita itu bisa cepat. Dibikin pos tersendiri sampai. Seperti itulah gaya yang disampaikan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas ke tempat yang sangat luar biasa, yakni tempat di mana pertempuran di Qadisiyah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu, Rustum ini adalah raja daripada Persia, ya. Sudah menunggu dengan 100.000 pasukannya. Punten. Dengan 100.000 pasukan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas melihat, saya tidak menyampaikan lebih detail tentang perang Qadisiyah ini. Iya. Namun kalau tidak keliru zaman Umar bin Khattab pernah disampaikan juga dengan singkat. Atau lihat dalam Sirah Nabawiyah. Namun lihat peranan-peranan yang ada dalam Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkumpul semuanya. Diam semuanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ada. Masya Allah. Lalu saat itu melihat di ujung sana. Udah ada yang namanya siapa? Di sana sudah disiapkan yang namanya pasukan orang-orang Persia bersama Rustum. Ini adalah panglima perangnya. Ataupun orang yang berpengaruh nomor satunya di sana. Bahwa Rasulullah SAW Umar bin Khattab di Madinah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berada di sana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Rustum. Lalu Rustum sengaja tidak memulai perangnya. Tunggu. Karena kalau dulu yang namanya perang, kalau belum disiapkan dan diokekan dari pihak lawan, jangan dulu. Tunggu. Ini udah siap, ini belum. Tunggu dulu, ini udah siap. Kalau ini udah siap, baru mulai. Itulah dahsyatnya. Dulu tuh perang tuh ada adabnya, ada tata keramanya, ada tata caranya seperti apa. Tidak seperti zaman sekarang, Israel mengebom atau segala macam ke Palestina itu malam-malam dengan pesawatnya dilempar gak ada. Iya. Tidak istilahnya apa curi-curi waktu, tidak. Harus langsung wajhan wajhin, langsung harus ketemu. Berarti ketahuan gagahnya seperti apa. Dahsyatnya seperti apa. Itulah yang terjadi zaman itu. Subhanallah. Rustum menyengaja, tidak langsung, udah kumpul, tidak langsung perang. Tapi apa? Tunggu. Kenapa? Rustum tahu. Yang namanya orang-orang mukmin ini, yang namanya pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab dari Madinah, semangatnya kuat. Begitu datang, semangat masih kuat. Sengaja dipelan-pelankan, nanti siapa tahu semangatnya menjadi kendor. Semangatnya menjadi lembek. Seperti itu kira-kira. Ya demikian memang. Coba, orang begitu datang mungkin ke medan perang atau masih semangat, hamasanya kuat. Tapi kalau diakhirkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4, jadi kendor kayak gitu. Itu hati-hati, siasat daripada orang-orang yang kafir untuk melemahkan daripada kekuatan orang mukmin itu kadang-kadang demikian. Iya. Situasi lagi ada rame kejadian misalnya, ada
Islam ataupun ada yang lagi heboh seperti apa, itu sengaja itu. Diakhirkan, nanti juga lupa orang Islam, nanti juga lupa, semangatnya jadi lemah, hilang. Bisa jadi, akhirnya nggak terpikirkan lagi. Itu sengaja. Orang yang namanya bangsa Persia, begitu melihat kekuatan Islam, datang 30.000. Padahal dibanding dengan 100.000 nggak ada apa-apanya. 30.000 melawan 100.000, apa yang dilakukannya? Tunggu. Siapa tahu nanti melemah, berharap agar melemah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, jangan, santai, tenang dulu. Iya, siap-siap. Makanya dalam keadaan melemah itu ternyata ada seorang sahabat. Nanti kita akan akan saya sampaikan ya, walaupun di luar daripada perkataan, di luar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ini penting sekali. Karena ini salah satu pahlawan juga, yang mana pahlawan itu luar biasa di dalam perang Qadisiyah. Ya, yang mungkin orang tidak banyak untuk mendengar nama sahabat ini. Tapi nanti kita akan bahas. Namun sahabat ini, saya awali dulu ya sebelum saya melihatkan utusannya. Namun sahabat ini adalah sahabat yang di masa Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu tobat tapi maksiat lagi, yang namanya kepleset. Iya. Terus lagi tobat lagi, kena lagi maksiat seperti itu. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi dia soleh. Dia ibadah pada Allah. Tapi dengan yang satu hal ini sulit untuk ditinggalkan. Apa coba? Minum khamar. Di zaman Umar bin Khattab kena iqab, kena dijilid, kena dicambuk karena khamar tersebut. Dan dia tobat. Iya. Tapi orang sudah tahu ini tidak bisa benar. Tapi yang lainnya ya sholat, dia puasa, dia tobat. Tapi mudah sekali kelemahannya di situ, di khamar. Kelemahannya di minum khamar. Siapa namanya? Abu Mihjan. Iya, Abu Mihjan. Begitu mendaftar untuk ke Qadisiyah, dia angkat tangan. Saya jadi relawan. Untuk apa? Ingin perang di Qadisiyah. Melawan bangsa Persia. Dan saya ingin jadi pasukannya. Dipilih oleh Umar bin Khattab, silakan jadi prajurit. Jadi prajurit. Datanglah dengan semangat luar biasa. Begitu sampai ke sana, belum mulai perang. Santai. Salah satu perangkap orang-orang Persia saat itu demikian. Maka di waktu itu punten setan datang dan minum khamar. Maka ketahuan oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Marah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mengatakan, kita ini bisa menang. Karena apa? Karena kesolehan. Kita ini bisa menang karena kesolehan, karena kebaikan. Kalau seandainya yang membedakan kita dalam peperangan bukan jumlah. Jumlah bagi orang mukminin nggak ngaruh dalam peperangan. Tapi yang berpengaruh itu adalah kesolehan. Kita bisa menang melawan pasukan lebih banyak. Kenapa? Karena kita soleh. Tapi kalau seandainya sama-sama kita maksiat, dia maksiat, Allah akan menangkan yang jumlahnya banyak. Tapi kalau seandainya jumlah mereka ini banyak tapi sedikit, tapi kita soleh, maka kita akan menang. Jadi yang membedakan antara kita dengan mereka, punten, jumlah nggak masalah dengan kita. Tapi apa? Yang paling ditakutkan itu adalah maksiat dalam pasukan. Itu kan nasihat Umar bin Khattab. Dan ini nasihat Abu Bakar. Dan ini nasihat Rasulullah SAW. Yang aku takutkan bukan jumlah pasukan yang berlimpah. Tapi yang paling aku takutkan itu adalah ada maksiat di pasukanku. Itu kan? Kenapa? Karena pasukan itu berbuat maksiat, itu yang akan melemahkan daripada pasukan yang ada. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas marah. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kalimatnya. Apa? Subhanallah, sejenuh masukkan ke penjara. Sejenuh masukkan penjara. Maka punten, yang namanya Abu Mihjan dimasukkan dalam penjara. Dikunci rapat dan tidak bisa keluar. Kenapa? Karena ini takut. Nanti mengacau. Maksud mengacau itu apa? Malah menjadi yang bersih pasukan ini menjadi kotor. Gara-gara ada satu yang berbuat dosa itu. Maka dimasukkan penjara, dikunci. Nggak boleh ada yang keluar. Ataupun nggak boleh dikeluarkan, diam. Itulah Abu Mihjan di penjara. Simpan dulu kisah Abu Mihjan. Nanti kita akan kembali lagi ke Abu Mihjan. Yang sekarang Abu Mihjan di penjara sesaat yang namanya Raja Persia mengakhirkan peperangan ini. Ternyata salah satunya kena kepada Abu Mihjan dan sekarang sedang di penjara. Simpan kisah Abu Mihjan. Nah, dalam keadaan seperti itu Rustum melihat, aduh ini udah sebetulnya minggu ini udah kayaknya aman, panggil utusan. Bilang Rustum meminta utusan dari bangsa Arab ataupun dari pasukan Madinah. Utusan. Untuk apa? Untuk datang bicara kepada kami. Untuk berunding. Iya.
Itulah gayanya, perundingan seperti itu. Padahal sudah di medan perang. Maka saat itu dikirimlah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut. Iya. Kenapa? Tidak bisa hadir Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas punten sudah mulai sakit. Apa yang dirasakan sakitnya? Yang dirasakan sakit oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah dumal. Dumal itu semacam bisul. Bisul di bagian punggungnya, iya. Bisul di bagian punten di bagian belakangnya. Terutama di bagian dubur itu banyak bisulnya. Sehingga duduk saja tidak mampu. Kenapa? Kalau duduk sakit. Subhanallah. Makanya kadang-kadang beliau bersender atau kadang beliau tengkurap seperti itulah. Karena sakit dumalnya itu mulai tumbuh banyak. Maka diutuslah orang-orang sebagai utusan. Ini adalah para pejuang-pejuang yang gagah. Diutus oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan kudanya, dengan gagahnya, dan garangnya. Diutus. Para pemuda yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya temukan namanya dari Nu'man ibnu Waqarrin, Furat ibnu Hibban, iya, Hamdalah ibnu Rabi, lalu Atha ibn Hajib Tamimi, iya, lalu lagi Ash'ash ibn Qais, lalu Mughirah ibnu Syu'bah, wa Amr ibnu Ma'di Karib az-Zubdi. Lalu yang terakhir itu ada namanya Rib'i radhiyallahu anhum jami'an. Iya. Datang ke sana dengan kudanya. Begitu masuk. Setelah masuk ke dalam punten. Tidak bisa masuk semuanya ke dalam. Tapi apa? Ternyata di sana sudah disiapkan tenda. Tenda yang kokoh, yang luar biasa. Intinya bukan hanya sekedar tenda, tapi ingin pamer. Di dalam tenda itu digambarkan permadani yang sangat empuk dan indah. Di samping kiri kanannya itu kursi-kursi yang terhampar. Kursi-kursi yang namanya takaya. Bukan kursi yang tinggi seperti saya duduk sekarang. Tapi kursi yang di bawah. Iya. Namanya kalau sekarang dibilangnya di sini takaya. Iya. Namanya di kursi-kursi yang sangat indah sekali panjang. Lalu berteteskan perhiasan-perhiasan sangat luar biasa. Jadi kalau masuk ke ruangan itu, ke tenda itu, bagaikan masuk ke istana. Yang sangat megah sekali. Megah sekali, indah sekali. Masya Allah, tempatnya begitu indah. Ininya, itunya, semua dibikin indah. Lalu datanglah siapa? Datanglah para sahabat ini. Lalu ditanya, kalian siapa? Kami adalah utusan dari pasukannya Umar ibn Khattab. Kami dipanggil oleh Rustum untuk berbicara tentang masalah ini. Masuk satu, yang lainnya nunggu di luar. Subhanallah. Maka yang masuk ini adalah Rub'i. Rub'i masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rub'i yang masuk ke dalam? Karena tahu para sahabat yang datang di situ dengan kuda-kuda yang sangat luar biasa, begitu ngelihat ini pamer dengan kekayaan. Pamer dengan kekayaan apa yang ada. Maka apa yang dilakukan Rub'i itu dengan menggunakan bakal itu ya. Punten, himar. Himar itu keledai, iya. Bukan kedelai, keledai. Iya. Keledai, kuda yang kecil itu sampai ya ini keledai ini dinaiki oleh Rub'i. Rub'i menggunakan pakaian di antara sahabat yang ada. Rub'i ini pakaian sangat sederhana sekali. Iya. Bahkan dengan gaya ikatan baduinya. Lalu bukan hanya sekedar itu, di belakang keledai itu ada semacam bawaan. Kalau motor itu kan ada tempat di kiri kanannya itu ada tempat bawa barang gitu ya. Ini juga bawa makanan segala macam kayak roti-roti kering ditaruh di situ. Masuk ke tempat yang sangat megah dan bukan hanya sekedar itu, Rub'i itu membawa tombak. Tombak itu untuk jadi kalau kudanya jalan ya tombak juga begitu jalan. Trek mana ada yang namanya kuda kacang itu atau yang namanya keledai itu larinya cepat banget itu enggak ya. Kalau itu hanya jalannya santai. Maka tombaknya itu trek dan tombaknya tajam di bawahnya. Maka begitu masuk. Subhanallah, Rub'i begitu masuk setiap langkah keledai maka punten tombaknya itu nancep di mana? Di karpet yang empuk itu. Nancep. Subhanallah. Sampai orang-orang yang di sana, orang-orang kafir mengatakan, ini rusak tempat kita ini diginikan. Iya, sampai rusak. Maka kata Rasulullah, biarin. Jangan kira, jangan diapa-apakan. Biarin aja, nggak apa-apa. Seakan-akan dengan menunjukkan itu nggak ngaruh buat kami.
Harta itu mah kecil yang kami punya, mau rusak lah. Dikiranya mungkin para sahabat itu gila harta. Para sahabat itu subhanallah, hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk datang Rubi. Lalu disampaikan oleh Rustum dengan mengatakan kata-katanya. Subhanallah. Siapa kamu? Saya Rubi. Kamu pimpinannya peperangan ini? Bukan. Aku ingin ketemu dengan pimpinan. Di Islam, iya, semuanya seperti satu jasad. Apa yang aku ucapkan, itu sama dengan apa yang akan disampaikan di belakangku. Maksudnya yang tadi. Dan apa yang diucapkan aku, sama dengan pimpinanku yang membawa pasukan ini. Dan juga insya Allah sama dengan perkataan yang ada di Madinah. Amirul Mukminin Umar. Karena mukmin itu seperti satu jasad. Subhanallah. Gebrakan pertamanya sudah begitu. Siapa kamu? Kamu pimpinan? Bukan. Kamu siapa? Aku utusan. Iya. Kenapa tidak pimpinan yang datang ke sini? Karena perkataanku akan sama dengan pimpinanku. Yang ada di sini maksud Sa'ad dan pimpinan di Madinah. Kenapa? Karena kalbunyan. Dalam satu bentuk seperti bangunan yang sama. Subhanallah. Ditanya, apa yang kamu harapkan datang ke sini? Saya hanya menawarkan 3 hal. Kata Rubi ini. Saya hanya mengatakan 3 hal. Satu. Iya. Apakah Anda Islam? Kalau Anda Islam, perang tidak terjadi. Wah, gagahnya ini. Gagah Rubi ini. Lawan dengan Rustum. Dengan tempat yang sangat megah dia punya. Dia menggunakan keledai saja. Dia katakan. Dengan mengatakan penawaran hanya 3. 1. Anda Islam, aman semuanya. Nggak ada peperangan. 2. Ini kata-katanya. Yang kedua. Punten. Yang kedua, Anda menyerah. Bayar upeti, jizyah, aman. Dan yang ketiga, perang. Sampai siapa yang tumbang dan siapa yang kalah. Kaget terus tuh. Dan mengatakan, jadi 3 itu, iya. Kalau tidak Islam, bayar upeti, iya. Kalau tidak bayar upeti, apa? Perang. Begini, oke. Kami akan musyawarahkan tentang masalah ini. Kami akan musyawarahkan tentang ini. Dan kami akan pikirkan ini. Bagaimana caranya. Nanti kalau seandainya udah beres nanti kami sampaikan. Kami sudah beres sampaikan. Jadi intinya kami akan musyawarahkan masalah ini, nanti kalau sudah beres saya sampaikan. Lalu kata siapa? Kata Rubi mengatakan, boleh, aku terima, Anda silakan pikirkan. Tapi jangan lama-lama. 3 hari. Subhanallah, 3 hari. Lalu kata Rasul, nggak mungkin. Nggak mungkin, ini adalah urusan berat, urusan besar. Nggak mungkin diselesaikan dengan 3 hari. Saya minta waktulah paling cepatnya 1 bulan. Apa kata Rubi? Saya amanah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila pasukan sudah berjumpa lalu mengadakan ada yang namanya perdamaian ataupun ada yang namanya musyawarah, jangan lebih daripada 3 hari. Harus ada keputusan dari 3 hari ini. Mau muslim, mau mengalah, bayar upeti, atau mau perang. Hanya 3 hari. Tidak 3 hari, tidak keputusan, kita perang. Coba. Kegagahan apa yang dimiliki oleh umat mukminin mukminat. Dan dahsyatnya, jubirnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, Rubai radhiyallahu anhu dengan mengatakan kata-katanya, apa tadi? Dengan kata-kata yang sangat indah. Rib'i punten. Dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, salasati ayyam, 3 hari saja. Anda pilih apa yang kau ambil, mau muslim silahkan, mau bayar upeti silahkan, ataupun mau perang, ayo silahkan. Kami tunggu 3 hari dan pulang. Subhanallah. Maka yang namanya Rustum itu kaget dengan mengatakan ini demikian. Tapi Rustum terdiam, lalu pergi. Iya, lalu pergi. Siapa? Rib'i ini pergi dan beberapa sahabat lain pergi. Menyampaikan kabar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu para prajurit itu dengan mengatakan, Tuan kepada Rustum. Iya. Tuan. Iya. Bagaimana mungkin mereka akan mengalahkan jumlah kita yang begitu banyak, 100.000, mereka hanya 30.000. Apa kata Rustum? Jawabannya mengatakan, jangan pernah menganggap remeh terhadap kesungguhan mereka. Apakah kalian tidak melihat bagaimana semangat dan keyakinan mereka untuk menang? Subhanallah, itu Rustum bisa baca gitu.
Rustum bisa membaca, mengatakan, kalian tidak lihat bagaimana kesungguhan mereka dan keyakinan mereka, kesungguhan untuk berperang dan keyakinan mereka dalam perang ini akan mendapatkan kemenangan. Karena orang mukmin semuanya yakin bahwa Allah itu bersamanya. Kadang-kadang buat kita keyakinan ini yang tidak didapatkan. Keyakinan ini yang tidak punya. Maka dengan ucapannya, apakah kalian tidak tahu melihat daripada tatapan matanya, cara bicaranya, mereka tuh punya keyakinan. Subhanallah. Dan punya semangat, keyakinan akan menang, keyakinan akan berperang. Itu yang tidak bisa ditemukan oleh kita. Kata siapa? Rustum sudah bicara begitu. Itu baru bicara ketemu dengan Rib'i. Belum lagi bicara dengan Khalid bin Walidnya, ketemu misalnya dengan Sa'ad bin Abi Waqqasnya, ketemu misalnya dengan Utsman bin Affannya, dengan Ali bin Abi Thalibnya. Kan Ali bin Abi Thalib juga ada dan tidak sampai ke sana. Biarkan utusan siapa datang ke sana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini dahsyat. Maka terjadilah pertempuran. Untuk persingkat, ya. Untuk persingkat, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sekali dan pertempuran ini luar biasa. Didapatkan oleh siapa dalam peperangan ini? Punten, saya tadi ingin menyampaikan tentang yang di penjara. Siapa tadi? Ada yang masih ingat namanya? Abu Mihjan. Iya, Abu Mihjan. Abu Mihjan berada di penjara karena memang dalam keadaan dihukum oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak boleh keluar. Begitu hari pertama pertempuran, singkat, saya sampaikan, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut perang. Kenapa? Karena makin parah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas naik ke atas, dibikin satu tempat menara yang tinggi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berada di atas menara itu dan Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan informasi. Apabila aku takbir yang pertama, maka kalian lakukan ini. Apabila takbir yang kedua, lakukan ini. Apabila takbir yang ketiga, lakukan ini. Takbir yang keempat, maka bergeraklah maju ke depan. Bayangkan, begitu Sa'ad bin Abi Waqqas takbir. Allahu Akbar. Semua 30.000 bertakbir Allahu Akbar dengan bergerak. Bergerak apa? Bergerak untuk informasi. Apakah Allahu Akbar yang pertama itu adalah siapkan barisannya. Allahu Akbar yang kedua siapkan dengan alat-alat perangnya. Takbir ketiga menyiapkan untuk apa? Takbir keempat menyerang semuanya. Subhanallah. Yang terdengar saat itu hanya suara terang, pedang dan pedang. Ataupun suara kudanya, ataupun suara teriakan manusianya, kalimat takbirnya, ataupun rasa sakitnya yang terdengar punten gemuruh dalam keadaan peperangan, terutama suara pedang terang. Nangis Abu Mihjan di dalam penjara. Kata Abu Mihjan, ya Allah, gara-gara saya minum khamr ini saya tidak bisa berperang. Padahal saya kesini tuh ingin mencari syahid. Ingin mati syahid. Gara-gara ini saya tidak bisa kemana-mana. Ya Allah, maafkan saya. Saya tobat dan saya berjanji untuk tidak minum khamar lagi. Kehilangan. Berjalan dari Madinah ke Qadisiyah hanya untuk berperang. Ternyata saat di hari haknya tidak bisa gara-gara punten. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah yang haram ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dia dengan mengatakan, katakan, ya Allah, penyesalan yang sangat menyesal. Demi Allah aku tidak akan pernah menyentuh yang haram ini lagi. Tidak akan pernah minum lagi. Tidak akan terpikir lagi. Punten, hari pertama nangis perang dalam keadaan demikian. Subhanallah. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Terus nangis Abu Mihjan. Saya percepat, ya. Kalau tidak keliru di hari kelima, biasa orang mukmin menyerang pagi pertama kali. Pagi menyerang. Satu waktu. Pagi itu. Orang-orang bangsa Romawi menyerang duluan. Bangsa Persia menyerang duluan. Orang Persia itu menyerang duluan yang di luar dugaan. Maka saat itu seakan-akan mulai terkepung pasukan mukminin di hari itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam keadaan terkepung seperti itu. Dalam keadaan kesulitan seperti itu. Punten. Sa'ad bin Abi Waqqas di atas sudah mengatakan, Allahu Akbar, informasi sana. Yang kanannya perkuat, lari ke kiri, awas itunya. Informasi terus disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari tempat menara itu, dari atas itu. Simak baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Itulah terdengar yang namanya Abu Mihjan terus sujud dan terus menangis dalam penjara itu. Maka dalam keadaan kesulitan, yang namanya istri Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Sa'ad bin Abi Waqqas panik, melihat pasukan sudah mulai kesulitan ataupun sudah mulai kepepet dengan orang-orang kafir yang ada. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mulai panik, apa yang sudah lakukannya?
Tapi tetap mengatakan, tahan. Terus seperti itu. Istrinya kan tahu ini suaminya juga dalam keadaan seperti ini. Pasukan sudah mulai seperti apa. Maka turunlah istrinya. Ingat, Abu Mihjan ini seorang yang sangat berani. Pahlawan, luar biasa. Tapi saat itu terkurung. Maka begitu istrinya Sa'ad turun. Lalu kata Abu Mihjan, wahai istri Sa'ad, izinkan aku untuk keluar. Aku mendengar pasukan musuh semakin dekat suaranya. Izinkan aku keluar. Subhanallah. Dan aku berjanji, setelah perang ini, aku akan kembali lagi ke dalam. Lalu kata istrinya Sa'ad dengan matahan, aku izinkan. Tapi sebelum peperangan berakhir, kamu cepat masuk lagi. Baik. Suaminya, maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ikut berperang. Kudanya ada disimpan. Kudanya Sa'ad namanya Balqa. Iya, kudanya Sa'ad namanya Balqa. Lalu pedangnya Sa'ad pun ada. Karena memang alat perangnya. Kudanya itu lengkap dengan alat perangnya. Hanya tidak ada yang menungganginya karena Sa'adnya sakit. Maka dilepaskanlah siapa? Abu Mihjan. Langsung naik Balqa. Gunakan pedangnya Sa'ad. Tutup wajahnya. Yang terlihat hanya wajahnya, hanya kepalanya saja. Ataupun hanya matanya saja. Naiklah. Lalu dengan gagahnya masuk ke medan perang. Memutarkan pedangnya kanan dan kiri. Subhanallah, seakan-akan baling-baling yang mematahkan rumput yang ada. Inilah dahsyatnya. Dia maju ke depan, Allahu Akbar terus. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas melihat, kagum dengan seorang laki-laki yang berlari dengan kudanya, dahsyat dengan pedangnya, dengan kelihayannya, dengan keberaniannya, sampai membuat kocar-kacir pertahanan daripada pasukan Persia. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas kaget. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, innal jarya la jaryal Balqa. Ini kudanya larinya seperti Balqa. Tapi Balqa berada di kandangnya. Iya. Dan kilatan pedang yang digunakannya seperti kilatan pedangku. Tapi pedangku bersama Balqa. Tapi cara memukulnya dan gaya perangnya seperti gaya perangnya Abu Mihjan. Tapi Abu Mihjan di penjara. Siapa laki-laki ini? Dan kudanya, kuda apa ini? Maka kagum Sa'ad bin Abi Waqqas melihat laki-laki ini. Meliuk-liuk ke kanan, ke kiri. Terus berputar. Sehingga pasukan mukmin tidak menjadi mundur dan kembali maju ke depan. Dan sampai terus ke depan. Dengan gagahnya dan keberaniannya. Sehingga pasukan mukmin mempunyai kekuatan lagi maju ke depan. Karena apa? Seseorang Abu Mihjan. Subhanallah. Dan sebelum matahari terbenam, Abu Mihjan sudah cepat kembali. Dan masuk ke penjara. Kembali diikat. Lalu kudanya disimpan. Dan Abu Mihjan terdiam. Selamatlah hari itu. Karena berhari-hari perangnya. Kalau sudah terbenam matahari, selesai. Besok terbit matahari, mulai lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah kejadiannya. Maka mundurlah. Siapa? Abu Mihjan. Simpan. Diam. Di mana beliau diam? Beliau diam di tempat di mana beliau istirahat kembali. Penasaran? Siapa yang penasaran? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kayaknya Balqa yang tadi berlari. Sepertinya Abu Mihjan. Turun. Istrinya kaget ketika mau turun Sa'ad bin Abi Waqqas. Diikutinya. Lihat kemana suaminya turun dan pelan-pelan. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas ngelihat Balqa. Kudanya nafasnya terengah-engah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini digunakan ini. Ini Balqa ini digunakan ini. Ini Balqa ini. Pasti ikut perang tadi ini Balqa ini. Lalu setelah itu melihat pedangnya. Pedangnya pun terlihat ada beberapa kotor, darah semuanya. Gak sempat dicuci dan gak sempat dirapihkan rambut Balqa semuanya. Karena asiknya berperang. Lupa, bayangin. Kalau kita mungkin orang-orang lupa main game, lupa main, lupa berperang, lupa balik gitu. Subhanallah. Istilahnya apa? Saking asiknya untuk berperang. Karena ini jihad luar biasa. Begitu pulang, begitu balik, Balqa dimasukkan dan ini masuk penjara diam. Begitu datang saat mengatakan ini pasti Abu Mihjan. Tapi yang melepaskannya siapa? Datang. Subhanallah. Begitu lihat Abu Mihjan ada. Di penjara. Diam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam. Lalu mengatakan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Abu Mihjan. Iya. Apakah engkau tadi keluar menggunakan Balqa dan pedangku? Masya Allah.
yang digunakan oleh Abu Mihjan ini adalah pedangnya pimpinan daripada pasukan. Kudanya pimpinan daripada pasukan. Masya Allah. Lalu mengatakan, wahai Abu Mihjan, apakah engkau menggunakan balqa dan membawa pedangku untuk berperang? Apakah kau lakukan itu? Pertanyaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa jawaban daripada Abu Mihjan? Abu Mihjan tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tapi Abu Mihjan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah minum khamar lagi. Subhanallah, jawaban, demi Allah, aku tidak akan pernah minum khamar lagi. Kamu gunakan balqa tadi, demi Allah, aku tidak minum khamar lagi. Lalu mengatakan, aku pun tidak akan pernah menghukumimu lagi kalau kamu berjanji untuk tidak minum khamar. Iya, dengan mengatakan, besok pakai lagi balqa. Baik, maka ikutlah berperang Abu Mihjan. Masya Allah. Dengan menggunakan balqa dan pedang yang ada. Ini kejadiannya dan akhirnya meraih kemenangan. Saya tidak menyampaikan lebih jauh lagi tentang meraih kemenangannya. Saya lanjutkan. Iya. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya mendapatkan kemenangan dan ini adalah terjadi dalam perang Qadisiyah. Iya. Saya langsung saja untuk mengakhiri daripada kisah yang indah ini tentang sosok yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas punten, iya. Sa'ad bin Abi Waqqas punten, wafatnya itu adalah sahabat yang paling terakhir. Kalau dicek dengan wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini punten di usia 83 tahun. Iya, di usia 83 tahun usia Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini adalah sahabat yang terakhir wafat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas wafatnya ini di 55 tahun Hijriah. 55 tahun Hijriah. 55 Hijriah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, iya. Dan di usia 83 tahun. Dikuburkan di Baqi. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa hal yang harus ketahui oleh kita semuanya. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit ketika di Mekah. Ketika Haji Wada Rasulullah SAW. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kayaknya saya akan wafat di sini. Saya akan wafat di sini. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku wafat di sini, padahal aku ingin wafat di mana bukan di tempat yang mana aku tinggalkan, tapi aku ingin wafat di mana di tempat yang mana aku datangi. Aku ingin wafat di mana di tempat yang mana aku tinggali, yakni Madinah. Aku tidak ingin wafat di tempat yang mana aku tinggalkan, yakni Mekah. Namun seandainya aku wafat, hartaku seandainya aku akan bagikan di jalan Allah, semuanya boleh apa enggak? Rasul bilang jangan. Setengahnya jangan. Subhanallah. Lalu mengatakan sepertiganya. Rasul bilang sepertiga itu sudah cukup banyak. Maka kalau seandainya ada orang yang wafat, itu hadis ya. Jadi kalau seandainya ada orang wafat, lalu kalau ingin hartanya yang dia miliki disumbangkan di jalan Allah, tidak lebih daripada sepertiga ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Padahal pada waktu itu ternyata tidak wafat. Malah usianya jadi panjang lagi. Karena Rasulullah mendoakan Allahumma shfihi li Sa'ad bin Waqqas. Dan sembuhlah Sa'ad dari situ. Dan ikut dalam beberapa peperangan. Dan wafat punten di usia 83 tahun. Begitu wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, begitu wafat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dimintakan kepada para sahabat. Untuk dikafankan dengan kain. Yang beliau gunakan waktu perang Badar. Jadi kata Sa'ad dengan mengatakan, tutup aku dengan kain ini. Karena kainku inilah yang waktu aku gunakan di dalam perang Badar. Maka saat wafatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas ditutup dengan kain atau pakaian yang saat kain itu digunakan dalam perang Badar. Masya Allah. Inilah kejadian yang terjadi di dalam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas wafat ya, di 55 Hijriah di usia 83 tahun. Namun sampai hari ini kenangan indah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan, Rasulullah SAW satu waktu. Ini hampir mirip kisahnya dengan Abu Dhamdam. Tapi Rasulullah dengan beberapa sahabat, tiba-tiba Rasulullah berbisik dan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Nggak tahu berbisik apa kepada sahabat. Bukan berbisik, tapi Rasulullah menyampaikan yang tidak didengar oleh para sahabat. Karena apa? Karena mungkin sahabat jauh. Hanya Rasul bilang, hanya seperti membisik. Belak-belak bicara tidak didengar oleh lain. Maka ada orang bertanya, ada apa ya Rasulullah?
pentingkah yang kau bicarakan kepada sahabatmu itu? Rasul bilang, iya, aku bicara kepada dia, ada orang ahli sorga sebentar lagi datang ke sini. Ada orang ahli sorga akan datang sekarang ini, duduk di sini sebentar lagi. Ternyata datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul bilang, ini adalah ahli sorga. Dan Rasul mengatakan ini adalah asyarul basyirina bil jannah. Para sahabat setelah Rasul pergi, berkerumun, ngumpul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, saya ingin tahu, apa yang membuat engkau bisa menjadi ahli jannah? Ditanya. Apa sholatmu? Apa puasamu? Apa hajimu? Apa sedekahmu? Apa? Kata Sa'ad mengatakan, innani a'malu kama fa'altu. Sesungguhnya aku melakukan sesuatu ibadah seperti yang kalian lakukan. Aku sholat, kalian juga sholat. Kalian sholat, aku juga sholat. Kalian puasa, aku juga puasa. Sama semuanya, nggak ada yang beda. Cuma satu aja. Apa? Aku tidak pernah menyimpan kebencian dalam hatiku. Dan aku tidak pernah ada hasad. Dan aku tidak pernah hati ini membenci seseorang. Dan aku selalu memaafkan siapapun yang telah menyakiti aku. Itulah kata Sa'ad. Hatinya yang bersih. Hatinya yang lurus. Hatinya yang bisa punten-punten. Hatinya yang bisa termanage. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka punten. Sesungguhnya yang paling sulit dalam kehidupan itu menjaga hati. Sangat sulit. Kadang-kadang orang ini puasanya rajin. Orang ini sholatnya rajin. Infaknya rajin. Tapi hatinya kadang-kadang tidak bisa bersih. Itu yang paling berat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bisa bersih hatinya. Itulah salah satu kata beliau dan mengatakan, inilah yang menjadikan Allah ridho, menjadikan aku ahli surga. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan khususnya di masa sekarang ini, di zaman seperti ini, bersihkan hati kita sehingga hati kita ini selalu bisa bersih. Dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang tidak punten, tidak tersentuh dengan yang namanya hasad. Sehingga tidak ada yang namanya hati yang dalam penyakit iri, hasad, ria. Makanya jadilah orang-orang yang hatinya bersih. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengatakan, saya tidak pernah dalam sehari pun membenci seseorang. Atau hasad kepada seseorang. Atau ghibah kepada seseorang. Kenapa? Karena itu menunjukkan hati yang kotor. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kejadian atau kisah singkat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan insya Allah mudah-mudahan kisah singkat ini ada manfaatnya. Dan kesempatan yang akan datang kita akan membicarakan tentang Sa'id bin Zaid. Masya Allah. Sa'id bin Zaid ini unik. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu amalannya apa ya. Sehingga kalau lihat dalam sejarah itu paling sedikit Sa'id bin Zaid ini diungkap. Tapi kenapa masuk dalam 10 besar ataupun masuk 10 orang yang dikabarkan untuk menjadi ahli sorga. Masya Allah. Nah ini kita akan belajar yang akan datang Sa'id bin Zaid. Apa keistimewaannya? Apa dahsyatnya sehingga Rasulullah memilihnya? Ini unik sekali tentang Sa'id bin Zaid. Insya Allah ibu bapak, ayahanda bunda, teman-teman Live Movement, jazakumullah khair. Dan sahabat semuanya, kita akan melihat kesempatan yang akan datang. Keunikan daripada Sa'id bin Zaid. Sejarahnya sedikit. Tapi dunia mengenangnya dan Rasulullah menunjuknya. Beliau termasuk asyarul mubasysyirina bil jannah. Keunikannya apa? Insya Allah yang akan datang kita akan membahas tentang Sa'id bin Zaid. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.